warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Sesela, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Masuhi, Kecamatan Kosta Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25031000185 pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Muhammadiyah Masuhi kelas 6 dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram dan syubhat dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pasti apa? Ya, terhindar dari kesesatan. Baik, untuk hadisnya itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya yaitu innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Tetapi di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, ya, atau samar-samar yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Jadi yang halal itu jelas. Yang maksudnya jelas di sini adalah sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Manakah makanan dan minuman yang tidak boleh umat Islam mengkonsumsinya? Ya tak? Nah, terus yang halal itu apa, yang haram itu juga jelas. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa makanan dan minuman ini tidak boleh dikonsumsi oleh kaum muslim. Nah, di antara keduanya berarti berada di tengah-tengah. Di antara halal dan yang haram. Itu yang disebut yang syubhat. Disebut apa itu? Syubhat. Jadi syubhat itu berarti diragukan. Apa saya mengkonsumsi makanan ini halal atau haramnya? Nah, itu berarti masih dalam keraguan. Jadi kalau masih dalam keraguan berarti kita tidak boleh ya mengkonsumsinya karena kita belum tahu bahwa makanan itu halal atau haram. Iya tak? Nah, jadi harus memastikan bahwa makanan ini halal, makanan ini haram. Tapi kalau timbul keraguan berarti sudah masuk kepada syubhat. Bisa dimengerti? Ya. Lanjut. Bagaimana cara mengetahui makanan itu halal? Halal? Ada 3 macam. Yang pertama halal lizatihi atau halal karena zatnya. Yang kedua halal cara mengolahnya. Nah, terus yang ketiga adalah halal cara memperolehnya. Ya, kita bahas dampak positif mengkonsumsi yang halal. Yang pertama, menambah keimanan dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa lebih mudah terkabul. Yang berikut, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Menumbuhkan akhlakul karimah. Yang berikut, hati menjadi lebih tenang. Apa saja makanan yang haram itu? Makanan yang haram itu ada 2. Yang pertama adalah haram lizatihi. Yang kedua haram lighairihi atau sababi. Hukum asalnya halal berubah menjadi haram. Ya. Ya, ini adalah dampak mengkonsumsi yang haram. Pertama adalah mengikis keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan permusuhan. Yang ketiga, tertolaknya amal ibadah dan doa sulit terkabul. Jadi berikut mendatangkan